Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Oktaviana dengan NIM 232111038 dari kelas HES 2B. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fiqh yang diampu oleh Bapak Dr. Sidik, Magister Agama. Dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian usul fiqh, yang kedua objek kajian usul fiqh dan fikih, yang ketiga manfaat mempelajari usul fiqh, yang keempat sejarah perkembangan usul fiqh, dan yang terakhir karya-karya dalam bidang usul fiqh. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama pengertian usul fiqh. Definisi usul fiqh dilihat dari sisi dua kata yang membentuknya. Usul fiqh berasal dari bahasa Arab, usul al-fiqh yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Al-usul. Kata al-usul adalah jamak dari kata al-as yang menurut bahasa berarti landasan tempat membangun sesuatu. Sedangkan al-fiqh, kata kedua yang membentuk istilah usul al-fiqh adalah kata al-fiqh. Kata al-fiqh menurut bahasa berarti pemahaman. Yang kedua, definisi usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. Tentang dalil-dalil fiqh secara global. Kata al-dalil secara etimologi berarti sesuatu yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang lain. Selanjutnya, tentang cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Metode istinbat yang dibahas dalam bagian ini adalah bagian dari metode-metode istinbat secara keseluruhan, karena sebagian besar dari metode istinbat telah tercakup dalam bagian sebelumnya. Dan selanjutnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, tentang ijtihad itu sendiri dan hal-hal yang menjadi lapangannya. Muhammad Abu Zahra, seorang ahli usul fiqh berkebangsaan Mesir yang hidup pada awal abad ke-20, ini dalam keterangannya menjelaskan bahwa inti ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang menjelaskan metode mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Selanjutnya, objek kajian usul fiqh dan fikih. Objek kajian usul fiqh berpegangan pada pendapat Al-Ghazali, objek bahasan usul fiqh menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum ih, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Dan yang terakhir, pembahasan tentang ijtihad. Dan selanjutnya, objek kajian fikih. Dalil-dalil yang secara global telah dirumuskan oleh para ahli usul fikih, ini pada gilirannya akan diterapkan oleh seorang mujahid kepada dalil-dalil juz'i atau terperinci yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari aktivitas mujahid dalam ijtihadnya itu akan membuahkan hukum fikih yang langsung dikaitkan dengan perbuatan mu'alaf. Jadi, yang menjadi bahasan fikih adalah satu persatu dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan perbuatan mu'alaf dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh. Dan yang selanjutnya, manfaat mempelajari usul fiqh. Yang pertama, dengan mempelajari usul fiqh akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya. Yang kedua, dengan studi usul fiqh, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam Sunnah Rasulullah dan mengistinbatkan hukum dari dua sumber tersebut. Dan yang ketiga, dengan mendalami usul fiqh, seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan muqaranat al-mazahib, al-fiqhiyah, studi komparatif antar pendapat ulama fikih dan berbagai mazhab, sebab usul fiqh merupakan alat untuk melakukan perbandingan mazhab fikih. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan usul fiqh. Usul fiqh sebelum dibukukan. Pada masa sahabat, mula-mula mereka mempelajari teks Al-Quran dan kemudian Sunnah Rasulullah
Jika hukumnya tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, mereka melakukan ijtihad baik perorangan atau dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Hasil kesepakatan mereka dikenal dengan ijma sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in, hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Dalam berfatwa, mereka merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Pada masa imam-imam Majahid sebelum Imam Syafi'i, metode ijtihad menjadi lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi'in, dan dasar-dasar istinbatnya yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berpendapat berbeda, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan ia tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dia tidak berpegang kepada pendapat tabi'in karena ia juga sejajar dengan tabi'in. Dan yang selanjutnya, pembukuan usul fiqh. Pada masa ini ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman, bahkan dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dengan didirikannya Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan terbesar di masanya. Kota Baghdad menjadi menara ilmu yang didatangi dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selanjutnya, usul fiqh pasca Imam Syafi'i ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad di bidang fikih, dalam pengertian tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri untuk membentuk mazhab baru. Namun, seperti dicatat Abad Al-Wahhab, Abu Sulaiman, pada saat yang sama kegiatan ijtihad di bidang usul fiqh berkembang pesat karena ternyata usul fiqh tidak kehilangan fungsinya. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran-aliran usul fiqh. Yang pertama, aliran jumhur ulama usul fiqh. Aliran ini dikenal dengan aliran jumhur ulama karena merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, terutama dalam cara penulisan usul fiqh. Dan yang kedua, aliran fuqaha atau aliran Hanayah. Aliran fuqaha adalah aliran yang dikembangkan oleh kalangan ulama Hanayah. Disebut aliran fuqaha atau ahli-ahli fikih karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh fikih. Dan yang terakhir, aliran yang menggabungkan antara dua aliran di atas. Dan pembahasan terakhir, karya-karya dalam bidang usul fiqh. Yang pertama, kitab-kitab usul fiqh yang disusun menurut aliran jumhur, diantaranya yang pertama Al-Risalah disusun oleh Muhammad bin Idris Al-Sya'i. Yang kedua, Al-Burhani Usul Al-Fiqh disusun oleh Abu Al-Ma'ali Abdul Al-Malik bin Abdillah Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain. Yang ketiga, Al-Mughni Abwab Al-Tauhid wa Al-Adl disusun oleh Al-Hadli Abdul Jabbar. Yang keempat, Al-Mu'tamad I Usul Al-Fiqh oleh Abu Al-Husain Al-Basri. Yang kelima, Al-Mustahfa min Ilmi Al-Usul oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Yang keenam, Al-Mahsuli Ilm Al-Usul karya Fakhr Al-Dian Al-Razi. Yang terakhir, Al-Khami Usul Al-Ahkam karya Syaif Al-Dian Al-Amidi. Dan yang kedua, kitab-kitab usul fiqh yang disusun menurut aliran Hanayah antara lain yang pertama, Taqwim Al-Adillah karya Imam Abu Zaid Al-Dabuzi. Yang kedua, Usul Al-Syarakshi disusun oleh Imam Muhammad Ibnu Ahmad Syams Al-Ammah Al-Sara. Yang ketiga, Kanz Al-Wasul ila Ma'rifat Al-Usul disusun oleh Fakhral Islam Al-Bazdawi. Dan yang keempat, Manar Al-Anwar oleh Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhammad Al-Nasyai. Dan yang terakhir,
kitab-kitab usul fiqh yang disusun dengan menggabungkan aliran jumhur dengan aliran Hanayah yang beredar di dunia Islam antara lain Jam'u al-Jawami karya Taja al-Dian Ibnu al-Sabki. Yang kedua, Al-Tahrir I Usul al-Fiqh karya Kamal al-Dian Ibnu al-Umam. Yang ketiga, Musallam al-Subut karya Muhabbullah bin Abdul al-Syakur. Dan yang terakhir, Al-Muwafaqat I Usul al-Syariah karya Abu Ishaq al-Syatabi. Dan yang terakhir, buku-buku ilmu al-usul fiqh yang disusun pada abad modern diantaranya Al-Irsyad al-Fuhul karya Imam Muhammad bin Ali al-Syaukani. Yang kedua, Ilmu Usul al-Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf. Yang ketiga, Usul al-Fiqh disusun oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah, guru besar Universitas Al-Azhar. Yang keempat, Usul al-Tashri al-Islami disusun oleh Al-Ustaz Ali Hasabalah. Yang kelima, Dawabit al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami karya Muhammad Said Ramadan al-Buhti. Dan yang terakhir, Tafsir al-Nusus Fi al-Fiqh al-Islami disusun oleh Dr. Muhammad Adib Saleh. Sekian pemaparan materi tentang usul fiqh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.